yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Seorang sahabat bertanya, siapa dia yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan saya tentang perkataan Ibu Pamuji Sri Sugesti. Beliau adalah kepala sekolah dari SMK Muhammadiyah Dua Turi, bahwasanya iman seseorang itu dipengaruhi oleh dua hal. Ketika seseorang itu melakukan ketaatan apa yang diperintahkan Allah, maka insya Allah iman seseorang itu akan bertambah. Namun jika seseorang itu melakukan keburukan, kemaksiatan, maka yang terjadi adalah imannya berkurang. Ini mengingatkan saya pada salah satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u wal iman qarna'u jami'a, fa idza rafa'a ahaduhuma rafa'a al-akhar. Rasa malu dan iman itu sebenarnya berpadu menjadi satu. Maka bila mana lenyap salah satunya, hilang pula lah yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tabrani. Ini mengingatkan saya juga kepada salah seorang guru, namanya Abu Nada, karena beliau tidak mau disebutkan namanya. Beliau mengatakan kepada kami waktu itu ketika membahas kitab, bahwasanya rasa malu itu penting, namun perlu diingat batasannya. Bahwasanya ketika kita itu memiliki rasa malu, itu bagus dalam Islam. Hanya saja jangan sampai malu-maluin seperti itu ya. Nah, salah satu contohnya ketika seseorang, entah itu kita pribadi, teman-teman, atau anak-anak kita, yang dia itu diminta maju ke depan untuk ke panggung, lalu dia itu merasa malu jikalau dia tampil di depan. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, karena kita harus tahu perbedaan antara malu dan juga minder. Malu itu boleh, tapi tidak boleh minder ataupun malu-maluin ya. Dalam artian jikalau dia itu salah, kemudian berbuat sesuatu yang tidak baik, tetapi dia tidak malu dengan perilakunya, maka itu perlu diwaspadai. Entah itu baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Karena kita ingat bahwasanya rasa malu dan iman itu sebenarnya berpadu menjadi satu. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluq, wahu at-Tirmidzi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat at-Tirmidzi. Kita tahu bahwasanya akhlak merupakan salah satu ajaran pokok dalam agama Islam. Jikalau kita merujuk pada hadis riwayat Baihaqi, bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini pun mengingatkan saya pada salah satu hadis, bahwasanya dulu Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ma'adin? Faqala Rasulullah SAW, husnul khuluq. Ya Rasulullah, apakah agama itu? Beliau menjawab, akhlak yang baik akan memberatkan timbangan seseorang nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan
kebaikan, seorang hamba mukmin nanti pada hari kiamat selain dari akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Abdullah bin Umar pun berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan siapa di antara kalian yang paling aku cintai dan paling dekat tempatnya denganku nanti pada hari kiamat? Beliau mengulangi pertanyaan itu 2 atau 3 kali. Lalu sahabat-sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Nabi bersabda, yaitu orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ini kita ambil, kita rujuk dari hadis riwayat Ahmad. Cukup menarik pembahasan akhlak di kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai bersama dengan Bapak Sudarto. Kepada Bapak Sudarto, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk Pak Dino. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar panjenengan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat, penuh barokah. Alhamdulillah. Banyak-banyakan seperti ini aja, Pak. Iya, Ya, iya. nanti dosanya berhukuman. Oke. Alhamdulillah. Apa bisa kita mulai? Nah, tadi kita ini, Pak, membahas tentang buku kuliah akhlak. Ya. Cukup menarik karena kitab kuliah akhlak ini merupakan karya dari Prof. Dr. Haji Yunahar Ilyas. Yang mana, Masya Allah, beliau itu salah satu dosen di salah satu kampus, dan beliau juga dulu pernah menjadi ketua ya dari Muhammadiyah. Terus sama Pak? Insyaallah. Insya Allah ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Nah, tadi beberapa hadis dalam kitab ini sudah kita bacakan pada kita sedikit, yang mana kita simbolkan bahwasanya akhlak itu merupakan buah manis pada kepercayaan dari iman. Jadi ketika seseorang itu imannya baik, melakukan ketaatan, maka insya Allah akhlaknya juga baik. Nah, menurut panjenengan nih, Bang, dari sudut pandang panjenengan sendiri, akhlak dan adab itu ada hubungannya atau tidak? Ya, menurut saya tetap ada. Jadi, adab yang baik, ya, adab yang baik akan menimbulkan akhlak yang baik juga. Kalau adab itu apa, Pak? Nah, adab itu termasuk perilaku yang ada hubungannya dengan sopan santun, ya, budi pekerti, semacam itu. Contohnya, Pak, contohnya. Nah, jadi kalau adabnya orang yang muda, yang tua itu kan kalau lewat ya menundukkan badan. Badannya yang ditunjukkan gini ya. Waduh. Oh gini ya, gini ya. Badannya itu kan mendongak. Adab dalam makan, ya, Sambil ya, ulang. ya, minum menggunakan tangan kanan, yang tidak ya, yang tidak itu sudah lain lagi. Nah, seringkali nih, Pak, saya ketika di kampung ya, ketika kita itu ketemu dengan orang yang lebih tua, itu biasanya nyapanya bro. Ya, itu sebenarnya baik atau tidak sih, Pak? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari peradaban ya Pak, peradaban yang mana dulu ya, Pak? peradaban bagi orang-orang ketimuran, Oh, gitu. khususnya orang Jawa. Tapi perkembangan zaman dan sebagainya itu kadang sudah dianggap baik atau tidak baik. Tapi sebenarnya itu tetap tidak baik. Karena bro itu ya seharusnya sama sesama teman. Sesama. Dan memang pada masa-masa sekarang itu hal-hal semacam itu sudah banyak pergeseran.
Sekarang kalau ada anak-anak itu ya kalau main mengajak temannya yang masih di rumah ngampiri sore Jawa, itu sudah tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu ulun si A konten Pak, sekarang enggak Joko atau gini Pak, kasih simbol kayak gitu, ayo main. Itu teriak-teriak dari luar rumah. Makanya seringkali kalau ada teman anak saya itu datang ke rumah teriak-teriak seperti itu, saya langsung, kalau pas kebetulan saya di rumah, saya langsung bukakan pintu, saya suruh masuk, saya suruh tidur gitu. kasih makan ya Pak? Ya kalau ada, kalau nggak ada ya tidak saya carikan. Oh, saya jadi teringat Pak. Jadi ketika kita, ini ajaran orang tua dulu ya. Jadi kalau ada orang tua yang duduk atau berada di situ, kemudian kita lewat, itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan mengucapkan jauh, derek rangkong, dan lain sebagainya. Dan bahkan kita itu, saya sendiri ya Pak, maaf ya, saya sendiri itu oleh orang tua itu sering diajari untuk sopan. Itu mungkin istilahnya berbeda ya, ya mengucapkan salam dan lain sebagainya. Nah, ini sama nggak sih Pak dengan yang diajarkan oleh orang tua Bapak Kanjungan ketika dulu? Ya kurang lebih sama seperti itu, tentang perilaku sopan santun seperti itu. Kebanyakan kalau masih dalam lingkup Jawa itu insya Allah masih banyak yang sama dan mengulang lagi ya. Sekarang anak-anak itu kadang kita duduk itu kebetulan jalannya sempit, jalan itu ya di depan kita bokongnya nengerai, ini tenang-tenang saja, mereka itu tidak merasa bersalah. Itulah saya tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Saya kurang tahu. Ataukah mungkin dari kita sendiri yang tidak ini ya Pak, tidak kita mengajarkan kepada mereka ya, atau bagaimana ya? Karena dulu ini mengingatkan saya, dan ini sudah alhamdulillah sudah lebih baik. Karena dulu waktu itu saya duduk kemudian baca sirah, terus kemudian ada anak kecil datang kepada saya, ujuk-ujuk masuk ke dalam ruangan. Terus dia itu ngasih saya snack Pak, tapi dia nggak ngasih saya, nggak bilang sama saya, cuma dia taruh di meja, nggak bilang apa-apa saya, nggak bilang apa-apa ini ke saya. Terus dia itu keluar, saya kan nggak tahu maksudnya apa gitu. Terus saya tanya nih, ya Hulam, kemari. Terus saya tanya, ini apa ini? Saya tanya kepada dia, terus dia menjawab, snack. Untuk apa? Nah, semisal, nah ini saya malu ini mau ngejawan. Nah, bilangnya ini aja ya, untuk master ini aja ya, untuk master. Oh, untuk saya ya, iya. Terus tadi Antuk bilang nggak kalau snack ini untuk saya? Dia senyum. Nah, terus saya ajari. Nah, besok lagi kalau Antuk masuk ke ruangan, ketok atau salam. Nah, ini juga mengingatkan saya kepada panjenengan tadi. Jadi mohon maaf ya saya berdiri ya. Jadi semisal ini pintu Pak, ini pintu ya. Terus kita ketok. Kemudian kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian kita jangan lihat ke dalam, tapi lihatnya ke samping. Kenapa? Karena khawatirnya nih, kalau dia buka pintunya ternyata yang membuka pintu itu bukan sesama jenis. Oh, siapa? Jadi saya lihat aurat dari istri yang mau saya ini, atau lihat dalam-dalamnya kan juga nggak baik juga. Maka anjurannya adalah lihat ke samping. Kalau sudah ada yang menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka itu indikasi bahwasanya kita diterima untuk bertamu di rumah ini. Kalau kita nih misal sudah ketok 3 kali salam, tapi tidak ada jawaban, meskipun di dalam rumah itu ada orang, berarti
itu memberikan indikasi bahwa kita tidak sedang diterima di rumah tersebut. Maka yang harus dilakukan oleh kita apa? Yang jangan langsung Jo, betul gitu, jangan gitu. Tapi ya sudah, kalau dia itu memang tidak menerima tamu, ya kita langsung pergi. Atau kita bisa memberikan pakai WA atau pakai sosial media yang lain untuk memberi kabar bahwasanya kita ingin bertemu dengan tuan rumah. Baiknya kapan ya saya bisa bertemu dengan panjenengan dan seperti itu. Berarti maksudnya menghadap ke sini, Ya, seumpama di yang membukakan itu, makanya umpama kita kan laki-laki yang membukakan perempuan, kebetulan pas pakai pakaian yang agak terbuka itu biar tidak melihat langsung begitu ya. lah Pak, mohon maaf ya ini. Jadi maksudnya kita menghadap ke sini itu apabila yang membukakan pintu itu perempuan dan kita laki-laki, dan apabila perempuan itu memakai pakaian yang agak terbuka itu biar tidak melihat langsung begitu ya. Iya Pak, karena gini ya, ini pengalaman saya pribadi. Kalau kita melihat langsung kepada pintu atau menghadap pintu, maka nanti kita akan langsung melihat sesuatu yang seharusnya tidak kita lihat. Contohnya nih Pak, mohon maaf nih ya. Nah, waktu itu saya mengirimkan suatu barang Pak. Nah, ini dari Cina Indonesia ini. Nah, yang menerima itu adalah anak perempuan dari pemilik rumah. Dan ya Allah, gimana ya saya bilangnya itu saya agak malu Pak. Karena dia nggak pakai kerudung terbuka, ya terlihat cantik lah dia. Terus kemudian ya maaf, pakaiannya, celananya di atas dengkul lah, di atas paha. Terus pakaian ini pakai apa ya namanya, terbuka lah ya. Terus yang saya lihat waktu itu adalah bagian yang bagian dadanya tulisannya touch me please ya. Ya kan saya jadi nggak fokus gitu. Satu pertanyaan untuk jenengan, terus waktu itu terus apa yang terucap dari bibir jenengan? Astagfirullah. Tapi itu astagfirullah itu sesuai dengan hati enggak? Ini maksudnya itu bibir itu astagfirullah, dalam hati alhamdulillah. Ya gimana ya, ini berat. Kalau saya diminta untuk memegang itu kan juga ya mohon maaf lah ya, kan bukan muhrimnya gitu ya. Dan kita juga lihat auratnya dia kan, jadi kita bisa jadi dosa juga kan. Maka saya teringat dalam Quran surat An-Nur tuh, maksudnya kita diminta untuk qadul basar. Jadi ketika saya melihat perempuan tersebut, terus saya baca yang ini tadi touch me please tadi, ya sudah, saya langsung astagfirullah, langsung saya duduk, terus saya berikan gitu. Saya berikan barang ini ke barangnya saya taruh gitu. Jadi itu menjadi pembelajaran kita seperti itu, dan ini benar-benar terjadi Pak. Nah maka dari itu kalau kita itu mengingat apa yang saya katakan dengan Ghulam, jadi ya Ghulam min Halim insyaallah. Nah itu akhirnya sampai sekarang anak tersebut ketika dia itu masuk ke dalam ruangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari prakteknya tadi, kalau dia bawa sesuatu, ngobrol dulu kepada seseorang yang di ruangan tersebut, lalu menyampaikan maksud dan tujuan dia ke dalam ruangan tersebut. Nah ini cukup menarik. Ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada salah seorang teman saya, ya kenalan saya. Bagaimana jikalau di dalam ruangan itu kita tidak yakin kalau di situ ada orang atau tidak? Maka yang kita ucapkan salam kita adalah Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah bagaimana jikalau ada orang di dalamnya? Maka orang di dalamnya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata memang benar antara adab dan akhlak itu benar sangat erat sekali. Bahkan ternyata adab itu kalau
tidak kita ikuti ya, dengan baik, ternyata bisa menimbulkan dosa juga, ya kan? Tapo Pak, tapo dosa. Nah, berarti ternyata adab itu memang harus kita jalankan, apalagi yang diajarkan para orang tua dulu itu ternyata dengan tuntunan Islam itu benar-benar sangat nyambung sekali, gitu kan? Iya. Terus kita mau tutup dong gitu. Ya. Terus penutupannya bagaimana? Terserah. Ya, alhamdulillah kita sudah berbincang ngobrol santai dengan Bapak Sudarto, dan alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat pada hari ini, baik itu dari hadis maupun dari para orang tua kita terdahulu ya. Karena beliau ini juga orang tua saya ini, secara tidak langsung ya, karena beliau itu juga memberikan banyak petuah-petuah hidupnya untuk saya, sehingga ketika saya akan menjalani kehidupan yang baru ini menjadi lebih mudah ya. Ya alhamdulillah matur suwun Pak Sudarto karena sudah hadir pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan sekian, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.